terkait kemungkinan ada penambahan tersangka baru, tentunya kami akan melakukan pendalaman lebih jauh, lebih lanjut, kemudian melakukan analisis secara mendalam. Jadi kita dalam menetapkan tersangka ini kan tidak ujuk-ujuk, Mbak. Jadi harus ada dasar yang kuat di dalam kita menjerat daripada tersangka nantinya. Berdasarkan keterangan dari ibu korban bahwa 1 minggu sebelum kejadian, ibu korban saudari Tamara beserta tersangka mengecek tempat kolam renang tersebut, mengecek fasilitas air dan seluruh fasilitas yang ada di kolam renang tersebut. Sehingga setelah itu baru diputuskan bahwa akan melaksanakan latihan renang di kolam tersebut. Dia ekspresif nangis lebih ke arah karena ketakutan terhadap anaknya, atau dia ketakutan terhadap hal yang lain, sedihnya karena hal yang lain, bisa jadi. Oh, I see. Jadi ada ketakutan, Ya. hal yang lain bukan karena anaknya meninggal. Ada satu hal yang menarik itu adalah kalau kita bicara nangis karena anak kita yang meninggal, seharusnya ekspresi kita secara normalnya seperti apa? Harusnya kan menangis itu keluar air matanya bisa terlalu deras ya. Ya, karena saya juga berapa kali ketemu klien juga ya baru belum ngomong udah nangis duluan sebelum ngomong. Ya, kalau di kasus ini kita bisa melihat yang terjadi sekilas ya. Ini saya nggak bisa bilang generalisir ya. Sekilas Mbak Tamara ini lagi berusaha nangis. Tapi katanya ekspresi orang kan beda-beda. Iya, jadi yang terlihat di sini adalah dia berusaha menangis karena menangis ini terkait dengan emosi. Ya, bicara soal emosi kan kita tahu nih kita nangis karena apa. Tapi balik lagi anak kecil, apalagi anak kita sendiri, normalnya orang emosinya harusnya seperti apa sih? Ya, kalau misalnya contoh lah Kak Ray sendiri, kalau dari posisi dia. Memungkinkan nggak kita wajahnya masih, ini kalau dari sini sih kelihatan masih berseri, untuk memikirkan untuk makeup aja tuh udah kelihatan masih dipedulikan juga gitu ya, dan semuanya juga apa ya, masih bisa sempat ini lah memikirkan penampilannya gitu ya, rapi dandan gitu ya. Iya, dan kita lihat tuh menangisnya tadi kita lihat ya, bagaimana wajahnya. Ini lebih banyak lebih ke arah tegang, khawatir, atau memaksa untuk nangis daripada beneran nangisnya. Oh, jadi Mas Reski melihatnya seperti itu ya? Iya, dan dia lagi berusaha biar nangis sebenarnya nih kelihatan nih. Dia lagi berusaha biar nangis. Dan kita tadi tidak melihat air matanya ya? Iya, jadi itu tadi saya bilang gitu ya. Jadi kalau misalnya saya kan pernah lihat orang, tiap orang beda-beda. Cuman ini case-nya berbeda, ini adalah bisa kita katakan anak kita sendiri. Kandung. Anak kandung, kecuali kalau itu anak tetangga ya nggak apa-apa. Ini justru kalau saya lihat seperti menangisnya anak tetangga gitu aja. Karena ini hari pemakaman. Ini seharusnya kalau dari ekspresi ini kan sekali lagi kan karena yang kacamata tidak akan bisa secara objektif ya detail. Cuman dari terlihat kesedihannya tidak terlalu terasa di sini. Gerakan di mulutnya juga seperti biasa saja, beda dengan tadi yang sebelahnya tadi tuh yang mengecut apa segala macam ya. Ini seperti berusaha tetap tenang, berusaha untuk tetap datar gitu emosinya. Dugaan keterlibatan Tamara Tiasmara dalam kematian sang anak, Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante, makin terkuat. Terlebih lagi, sempat ada cerita dari manajer Tamara bahwa sang artis dan Yuda Arfandi sengaja memindahkan tempat renang Dante ke lokasi baru. Belum ada informasi lebih detail tentang alasan Tamara Tiasmara dan Yuda Arfandi memindahkan lokasi renang anak-anak mereka ke tempat baru. Polisi baru bisa memastikan tindakan keduanya terencana. Setelah mengecek lokasi kolam renang, Tamara Tiasmara kemudian menitipkan Dante kepada Yuda Arfandi untuk berenang di kolam renang tersebut. Polisi juga memaparkan lebih lanjut bahwa Dante baru pertama kali berlatih di kolam renang itu. Kejanggalan ini membuat publik semakin menduga ada keterlibatan Tamara dalam kasus kematian Dante ini. Pasalnya, ekspresi Tamara juga menjadi sorotan karena ekspresi Tamara yang tidak terlihat begitu sedih selepas kepergian anak semata wayangnya itu. Bahkan, menurut pakar ekspresi,
Tamara terlihat seperti memaksakan diri untuk menangis. Kalau bicara soal gini ya, ketika kita bicara ini kaitannya dengan kalimat, nada, ya. Ketika dia mengatakan anak saya meninggal, itu kalau misalnya memang emosinya sangat sedih, dia nggak akan bisa setegas itu ngomongnya. Dan pasti ada sedikit bergetarnya, karena untuk mengatakan anak saya meninggal tuh nggak semua orang sanggup. Iya. Aku aja ngedenger berita ini sampai sekarang aku masih nggak bisa tidur. Iya. Nggak bisa tidur, nggak enak makan, nggak enak tidur, padahal bukan aku yang ngalamin, amit-amit jangan sampai gitu. Betul. Tapi ini berdampak bagi termasuk aku yang ibu-ibu, punya anak kecil, anaknya juga sama, laki-laki umur 6 tahun, sama seperti aku. Dan sampai sekarang aku nggak enak makan, nggak enak tidur karena berita ini. Betul. Jadi lihat aja dari sini kan, kita bisa lihat seharusnya kalau memang dia memang mengalami kesedihan yang luar biasa. Ini kita bisa lihat dari potongan ini saja ya. Iya, sebentar. Aku juga tadi agak ya mungkin orang berbeda-beda ya gitu ya. Ibu mungkin berbeda-beda. Tapi kalau aku sebagai ibu, aku nggak akan mengatakan anakku tuh meninggal bukan cuma cacat, bukan cuma sakit. Anakku panas aja aku panik, aku bisa nangis gitu. Anakku panas, anakku misalnya ditonjok sama orang di sekolah, misalnya kayak mungkin lagi bercanda apa segala macam, ininya merah, mami aku ditonjok. Itu pun aku bisa mencak-mencak, mungkin aku datang ke sekolahnya. Aku bisa seemosi itu. Jadi apakah kalau misalnya anak itu sakit, terus anak itu cacat, terus bisa biasa aja? Ini pertanyaan aku loh sebagai ibu gitu. Aku sampai sekarang detik ini dengkulku masih lemes. Betul. Kalau secara psikologisnya sederhana. Ini kalau memang pacarnya yang melakukan, kan berarti harusnya kan marah plus nangis. Benar nggak? Ya, logikanya marah plus nangis. Marah itu harusnya kelihatan kegeramannya. Nangisnya bahkan tuh, sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Udah nggak bisa ngomong kadang-kadang. Sebenarnya yang benar itu kayak gitu. Popularnya kayak gitu ya biasanya. Karena saya menangani banyak sekali orang yang depresi ya seperti ini. Ya untuk mengungkapkan itu berat sekali gitu. Bahkan ketika bilang anak saya meninggal itu dia akan jeda, akan menangis. Biasanya akan stop dulu dia. Jadi kalau kita lihat perubahannya sebenarnya sih normalnya grafik orang kalau sedih terhadap anak gitu ya. Harusnya grafiknya tuh seperti ini. Artinya nangisnya itu di hari-hari pertama dulu. Kesedihannya, emosinya yang sangat intens itu adalah saat-saat kejadian. Kalau ini kan kebalik nih, naik nih. Jadi di hari-hari pertama kelihatan tenang, kelihatan sedih pun tidak terlalu terlihat, dan terlihat ini suatu hal yang ya dia berusaha menghandle nyaman. Saya juga nggak paham kenapa dia bisa seperti itu ya. Tapi ketika respon netizen dan dia merasa disalahkan, dia bisa jadi merasa disudutkan, di situ seperti rasa khawatirnya mulai makin kuat lagi. Khawatirnya dia jadi malah nangisnya itu sebenarnya bukan merespon kesedihan anaknya gitu, lebih ke arah perasaan dia sebagai seorang ibu mungkin, ataupun sebagai seorang wanita yang bisa jadi khawatir disalahkan, ya bisa jadi ke arah sana. Hingga kini, polisi mengatakan masih akan terus mendalami kasus kematian Dante ini. Bahkan, tidak menutup kemungkinan jika ada tersangka baru dalam kasus Dante.